Halo teman-teman Cules, salam jumpa lagi. Kali ini saya mau bicara tentang keuangan Barcelona. Nah, teman-teman mungkin kaget ya. Hari ini Board Director Barcelona itu memproyeksikan income mereka untuk next season itu sekitar 1,3 billion euro. Ini angka yang sangat fantastis dan mungkin banyak orang yang bertanya, income yang sebesar itu dari mana aja. Dan Direktur Barca, board directornya pekan ini sudah mempresentasi kepada sosio mereka bahwa tahun depan mereka akan mendapat income sebesar 1,3 billion euro. Nah, ini teman-teman yang membuat Barca itu kabarnya akan mendapat profit lah sekitar 100 juta euro di tahun depan, dengan equity-nya dari minus 350 menjadi plus 50. Jadi ini menurut saya kalau dibaca dalam laporan rugi laba keuangan, ini sebuah keseimbangan ya. Ini kan tercapai karena beberapa penjualan mereka yang sudah mendapat persetujuan dari sosio. Yang pertama itu penjualan 10% TV right ke Sixth Street untuk 25 tahun ya. Itu dananya sebesar 260 juta euro, itu penjualan pertama. Lalu mereka juga memiliki program ya yang disebut dengan Equity Juice. Dan teman-teman bisa baca ini di Sport hari ini, dan Board Director Barcelona mengharapkan revenue pendapatan dari sini sebesar 1.300 euro untuk periode 2022-2023. Ada juga pengungkit lain yang membuat income mereka itu menjadi 1,3 billion tahun depan, yaitu penjualan dari 15% TV rights. Jadi TV rights itu dijual 25%, tahap 1 10%, tahap 2-nya 15%. Tetap pembelinya adalah Sixth Street. Dan dari penjualan yang kedua yang sebesar 15% ini, Barca mendapat 400 juta euro. Dan masih ada lagi pengungkit ekonomi ketiga Barca, yaitu penjualan Barca Studio. Itu juga sudah disetujui oleh sosio. Jadi total saham yang dijual adalah 24,5% ya. Dan dia menghasilkan 100 juta euro. Nah, penjualan TV right dengan Barca Studio ini dari total kalau kita lihat teman-teman menghasilkan 800 juta euro. Kan kalau kita membandingkan dengan utang Barcelona saat ini dia di angka 1 billion ya, ditambah dengan beban mereka untuk membayar gaji pemain dan segala macamnya itu kan sekitar 620 juta euro. Ada beban keuangan secara akuntansi untuk perusahaan sekelas Barcelona itu keseluruhannya bebannya di angka 900 juta euro. Dengan equity mereka sudah positif loh, dan itu penting sekali teman-teman untuk melihat apakah Barca ini sanggup membayar utang. Dilihat dari equity-nya. Kalau equity-nya minus 350 itu berbahaya sekali karena dia akan secara akuntansi agak sulit untuk membayar utang. Tapi ini kan kelihatannya dia sudah positif equity-nya. Kalau equity-nya positif, dia ini perusahaan yang sudah berangsur sehat, dia bisa membayar utang, lalu bisa melakukan ekspansi usaha lewat pembelian pemain, lalu dia bisa bermanuver segala macamnya. Intinya adalah equity-nya harus positif, bukan negatif kayak kemarin 350 juta itu equity-nya negatif dan jelek sekali itu. Nah, keseimbangan ini kan akan menguntungkan menurut perhitungan Barcelona. Dari seluruh perhitungan penjualan ini mereka mendapat profit sekitar 400 juta euro, dan itu yang membuat equity mereka menjadi 50 itu. Coba kalau tahun depan juga mereka akan mendapat keuntungan 400 juta euro, itu berarti equity mereka sudah menjadi 100 ya, dan itu yang membuat mereka sangat berambisius untuk bisa mendatangkan para pemainnya. Dan ternyata masih ada lagi pengungkit keempat ya, dan nanti pendapatannya diperkirakan 100 juta euro teman-teman. Dan dari seluruh audit laporan keuangan mereka ini, mereka akan membawa ke Presiden La Liga, dan diharapkan si Javier Tebas menerima audit
laporan keuangan Barcelona, dan Barcelona bisa mendaftarkan para pemain ke La Liga. Ya, ada Robert Lewandowski yang belum didaftarkan, ada Julius Koundé yang belum didaftarkan juga. Ini yang bisa menjawab pertanyaan mengapa Barcelona begitu ambisius untuk membeli para pemain-pemain top begitu loh. Tetapi kalau teman-teman lihat kan memang neraca keuangannya memang selama ini bermasalah. Dan yang perlu teman-teman tahu bahwa penjualan Barca Studio ini atau TV rights ini bukan hanya dilakukan oleh Barcelona. Madrid juga beberapa tahun lalu sudah menjual TV rights mereka, hanya tidak dipublikasikan ke publik. Jadi ini bukan menggadaikan idealisme mereka ya, tetapi ini adalah sebuah bentuk upaya untuk bisa keluar dari krisis keuangan akibat mismanagement dari presiden klub sebelumnya.